yang melakukan adu domba, yang melakukan penjagaan dan pembakaran. Itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lancar dan digantikan oleh Gibran. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sudah lihat ya video TNI tadi itu ya. Itu pecatan itu. Namanya Rustam Buton. Luar biasa provokasinya di media sosial. Jadi dia ini mengira bahwa ia melakukan gerakan di belakang layar ya, yang menggerakkan demo-demo ini adalah orang-orang yang merupakan gerbong Solo ya, tidak mulut-mulut, luar biasa, sangat transparan, terbuka, di mana dia mengungkapkan bahwa targetnya adalah Prabowo turun dan Gibran dilantik. Sebuah narasi yang sangat provokatif yang ingin membenturkan antara Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, ataupun antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal semua orang tahu bahwa sampai detik ini Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi tidak bisa dipisahkan, bos. Sebab sejarahnya jelas. Pak Prabowo jadi presiden, sebelumnya dia adalah Menteri Pertahanan. Oleh karena itu, kalau orang sibuk mencari siapa biang kerok di balik isu pembenturan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, orang-orang ini semua ada mantan jenderal. Kelompok-kelompok ini yang selalu melakukan konsolidasi liar, yang kita tahu bahwa beberapa oknum dari purnawirawan ini adalah pendukung lawan daripada Prabowo di Pilpres kemarin. Coba kita dengar dulu bagaimana pernyataan lebih lanjut dari Rustam Buton ini, dan ada satu video dari Dokter Tipa yang sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk masuk penjara, sahabat. Dia merindukan bagaimana suasana penjara. Nah, kita berharap bahwa dengan pernyataan ini akan mengantarkan dia cepat menjadi tersangka, lalu nanti dijebloskan masuk ke dalam penjara. Karena kalau di atas 6 tahun ancaman hukumannya itu bisa langsung ditahan. Nah, ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan ataupun yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi, baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyesuaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjagaan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lancar dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan.
markas-markas polisi, semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sandramu itu. Segera lepaskan sandramu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat Indonesia. Kita semua. Setuju? Bangkit dan bersatu. Kalau ingin menang, kita harus kuat. Kalau ingin kuat, kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya Ruslan Buton? Ruslan Buton adalah seseorang yang sempat berkarir sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Namun pada Juni 2012, Ruslan Buton dipecat atas kasus pembunuhan warga. Dan pangkat terakhirnya adalah sebagai kapten yang saat itu bertugas di pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 di Banau. Dan karirnya kemudian terhenti melalui putusan pengadilan militer Ambon. Ada kasus yang menjerat Ruslan Buton. Pada Oktober 2017, ia terlibat dalam kasus pembunuhan warga sipil yang bernama Lagode di Ternate, Maluku Utara. Ruslan kemudian dihukum 1 tahun 10 bulan penjara. Di bulan Mei 2020, Ruslan ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian kepada pemerintah. Ini adalah kasus yang kemudian menjerat Ruslan Buton karena meminta atau menyebarkan informasi, meminta presiden mundur. Ia dinilai menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya terbunuh kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Berarti enak tuh ya? Pasti enak itu lah, makanya saya pengen gitu. Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah melihat bagaimana Ruslan Buton sampai dia teriak mau melakukan revolusi. Luar biasa. Yang saya heran, polisi hanya sibuk mengurusi kroco-kroco. Padahal jelas dedengkotnya ini semua. Ini indikasinya sudah mau melakukan makar sebenarnya terhadap bangsa kita, terhadap Presiden Prabowo. Bayangkan berupaya membenturkan antara Pak Prabowo dengan Gibran, seolah-olah bahwa desain dari seluruh demo ini itu adalah Gen Solo untuk melancarkan Gibran naik menjadi presiden menggantikan Prabowo. Sepicik itu cara berpikirnya, tanpa ada data, tanpa ada bukti. Terus apa namanya itu kalau bukan provokasi? Orang-orang seperti ini memang sebenarnya layak untuk diciduk. Nah, cuma kita tidak tahu ya seperti apa penanganan polisi melihat persoalan ini. Justru sibuk menangani hal-hal yang kroco-kroco ini. Ini yang tidak habis pikir kita. Selain itu, kita berharap apa yang diinginkan oleh TIPA ini terkabul, sahabat ya, supaya dipercepatlah. Polda Metro Jaya jangan sampai lagi ragu mengambil keputusan.
Karena ini sudah panjang sekali prosesnya, sudah banyak uang negara yang dihabiskan untuk persoalan ijazah palsu ini. Jadi memang harus sampai pada finishnya. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.